Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنات الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Surah Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuha, dan sungguh kami, kata Allah, telah mengutus Nabi Nuh
Kepada siapa? Ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, maka Nabi Nuh berkata, ya qaumi i'budullaha, wahai kaumku, beribadahlah kamu kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, tidak ada Tuhan bagi kamu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh itu Nabi dan Rasul yang pertama sesudah Nabi Adam. Jadi semua keturunannya, semua manusia kebanyakan keturunan dari Nabi Nuh. Berapa umur Nabi Nuh? 1450 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Diangkat menjadi nabi, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan umur 50 tahun, ada yang mengatakan umur 250 tahun. Nah, sesudah tofan, banjir, ya, kan Nabi Nuh disuruh bikin kapal. Setelah tofan Nabi Nuh atau banjir, ya, itu Nabi Nuh masih hidup, yaitu sekitar 250 tahun. Sesudah itu wafat. Jadi kalau dijumlahkan semua umur Nabi Nuh 1450 tahun. Coba ya. Jadi zaman dahulu memang umurnya panjang-panjang, ya. Yang pendek umur umat Nabi Muhammad SAW, ya. A'maru ummati baina sittin was sab'in wa qalilun man yatajawazu dzalika. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati yang demikian. Artinya lebih dari 70 dikit, 80 90 ada, cuman dikit. Ya, kebanyakannya antara 60 70. Bahkan di bawah 60 ada yang meninggal, kan? Ya. Tapi umur yang pendek, amalan sedikit, pahalanya besar. Seperti Lailatul Qadar, ya. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, maka itu pahalanya khairun min alfi syahrin. Alfu syahrin itu sekitar 84 tahun lebih. Jadi satu malam, ya, kita dapat itu, maka seakan-akan kita beramal selama 84 tahun. Ya, jadi kelebihannya itu umur pendek, tapi Allah kasih amalan sedikit, pahalanya besar. Jadi begitulah, ya, Nabi Nuh. Ada yang mengatakan Nabi Nuh Nabi Idris, tapi bukan. Ya, Nabi Nuh lain, Nabi Idris lain. Dan umat yang pertama di alam umatnya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh mengatakan dalam doanya, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir di muka bumi. Coba Nabi Nuh tuh 950 tahun berdakwah, ya. Ini dakwah qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah siang malam, tapi yang mengijabah, yang mengikuti Nabi Nuh 950 tahun, nggak sampai 100 orang. Coba lihat itu, ya. Itu yang da'autu qaumi lailan wa nahara.
siang malam aku ajak kaumku. Nabi Nuh minta, ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir. Maka Allah perintahkan untuk membuat kapal di daratan, nggak ada laut, nggak ada apa-apa. Jadi orang-orang kampungnya pada ngejek, tuh orang gila itu bikin kapal ngapain, kecuali kalau dekat pantai. Ini jauh kagak ada sama sekali ya. Pantes ya orang ngejek-ngejek. Nah, akhirnya setelah kapal jadi itu 3 tingkat tuh kapal. Jadi semua binatang yang masuk, laki perempuan semua, manusia begitu juga yang masuk ke dalam kapal itu yang selamat ya. Sedangkan anaknya Kan'an itu mati ya. Nabi Nuh bilang, Kan'an ayo ikut. Nabi Nuh bilang, sa'awi ila jabalin yaqsimuni, aku ingin naik ke gunung aja dah yang akan melindungi aku. Tapi itu banjir sampai ke gunung, sampai Kan'an mati. Jadi nggak ada lagi. Yang ada dari Sam, dari banyak dah, semua dari keturunan Nabi Nuh, kecuali keturunan ada, karena Kan'annya udah mati. Coba kalau ada itu keturunannya itu, habis kita ini, nggak ada aja, udah payah banget begini ya. Indonesia udah payah banget ya. Punya presiden begini udah letihnya luar biasa ya. Coba kalau keturunan Kan'an lagi, waduh kacau banget ya. Ya. Nah, semuanya kebanyakan dari keturunan Nabi Nuh yang masuk ke dalam kapal. Binatang-binatang semua, binatang buas termasuk binatang lalat, ulat, semuanya semua dalam kapal. Ketika udah masuk kejar mendidih, datang tuh ayah dari mana ya, langsung tuh kapal yang begitu besar langsung ada di atas air. Itu semuanya itu tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh mengajak kaum untuk ibadah hanya kepada Allah. Jadi semua Nabi dan Rasul semuanya mengajak umatnya, an'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kamu semua beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman Nabi Nuh itu pertama sekali mereka menyembah patung. Jadi awalnya itu mereka menggambar tokoh-tokoh yang besar-besar, digambar, lama-lama dipahat, lama-lama dibikinin patung, lama-lama diminta, disembah gitu ya. Jadi itu sedikit tentang Nabi Nuh, nanti akan banyak kisahnya lagi sambil jalan dah ya. Jadi yang jelas Nabi Nuh nabi yang pertama sesudah Nabi Adam. Antara Adam dan Nabi Nuh itu 800 tahun. Ya, antara Adam dan Nabi Nuh, jadi lama. Ada yang mengatakan 100 koran. Iya 100 koran berarti kan 1000 tahun kan. Ya, ada yang mengatakan 1000, kan 800 tahun antara Adam dan Nuh. Baik. Jadi Nabi Nuh mengajak kaumnya, laqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus ya. Jawabu qasam makhluk, laqad arsalna jawabnya qasam, wallahi, jawab qasam itu yang enggak ada itu, wallahi laqad arsalna, demi Allah telah kami utus, yaitu Nabi Nuh. Nabi Idris ada yang mengatakan nabi bukan rasul ya. Ada yang
katakan nabi dan rasul beda ya. Jadi antara Nuh dan Idris beda, karena ada pendapat Nuh itu adalah Nabi Idris, tapi setelah dilihat kisah ya, itu menunjukkan bahwa Idris dengan Nuh beda, dan memang lebih dulu Idris baru Nabi Nuh. Ada kisahnya tentang Nabi naik ke langit ini ya. Jadi yang jelas Nabi Nuh Nabi Rasul pertama sesudah Nabi Adam yang diutus kepada manusia. Jadi Allah mengatakan tuh, sungguh telah kami utus Nabi Nuh Nuhan ila qaumihi, kepada kaumnya ya. Faqala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumnya bulullah, kaumku beribadahlah kamu kepada Allah, jangan menyembah patung. Lihat tuh ya, zaman dulu udah ada ya, mereka beribadah kepada selain Allah. Maka Nabi Nuh diutus untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Kalau syariat beda ya, syariat nggak ada masalah, yang penting tauhidnya semuanya mengajak beribadah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, malakum tidak ada bagi kamu min ilahin dari Tuhan ghairuhu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini agama Islam, cuman waktu itu belum ada kata-kata al-Islam ya. Tapi semua mengajak beribadah hanya kepada Allah sampai sekarang, sampai seterusnya, sampai kiamat. Kita semua mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk mengatakan la ilaha illallah. Saya beberapa minggu itu ke Banten, ke Rangkas, Lebak, itu pergi ke daerah Baduy, tapi Baduy luar. Kalau Baduy dalam masih 4 jam lagi naik gunung. Baduy luar udah modern dah, cuman belum ada listrik. Tapi dia udah keluar ke kota, jalan-jalan gitu ya, ketahuan pakaiannya pada. Orangnya putih-putih, bersih. Kalau kita bilang cakep-cakep dah gitu ya, putih banget dah. Tinggalnya di gunung, bersih ya. Gitu. Baduy luar itu sopan, masya Allah akhlaknya. Kita makhluk ya, kita yang berpendidikan ya masih kalah sama dia ya. Cuman agamanya doang beda ya. Jadi kayaknya Islam belum masuk ke dalam situ ya. Ini belum masuk, apalagi ke Baduy dalam, jauh dalam gunung ya. Jadi 4 jam jalan kaki. Coba pulangnya 4 jam, 8 jam. Kemalaman mau nginep di mana, di gunung semuanya. Ya. Jadi mereka agamanya bukan agama Islam, ada agama kayak animisme lah begitu ya. Orang Sunda, ngomong Sunda ya. Jadi dia waktu itu lagi musim durian. Baru 3 mingguan dah. Ya, dan katanya tuh duriannya sampai Ramadan masih ada katanya. Ya, jadi kalau mau makan durian kesana aja ya. Ya, durian Baduy namanya, kecil-kecil ya. Bagus, murah, manis ya. Jadi tinggal kita pilih lah gitu. Kalau nggak manis ya tukar gitu ya. Jadi mereka itu ada di gunung, kita naik dulu gitu. Jadi ada wilayah khusus ya, nanti kita daftar, udah masuk lah. Tapi bebas sih, nggak ada apa-apa. Dia pada bawa HP, pada pegang HP ya. Baduy, cuman pakaiannya doang khusus tuh dia. Mau bikin tenun baju, cuman agamanya. Dan di sana nggak ada WC.
Nah, rumah-rumah dari bambu, bambu semua itu. Nggak ada listrik, ya. Makanya kalau mau ke sono kencing dulu di bawah itu. Di tempat parkir banyak tempat kencing. Ya. Kalau udah sampai sono mau kencing di mana kencingnya? Nggak ada WC. Ya. Jadi kampung biasa itu, cuman agamanya lain. Ya. Itu. Nah itu tantangan juga buat kita itu, ya. Supaya ada yang berdakwah, mengajak supaya mengikuti ajaran Islam. Baik, jadi sampai sekarang ada yang menyembah patung kan, ya, menyembah matahari, menyembah puunan, menyembah jin, masih ada. Padahal itu dari zaman Nabi Nuh sudah ada itu, ya. Makanya Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Itu tentang Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum. Tuh kata Nabi Nuh, inni akhafu, aku takut, aku khawatir, alaikum, bagi kamu, in abadtum ghairahu, jika kamu beribadah kepada selain Allah, azaba yaumin azim, kamu akan mendapatkan azab pada hari yang maha besar, yaitu nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi dan Rasul begitu sayangnya itu kepada kaumnya, dia ajak kaumnya, tapi tetap saja kaumnya nggak mau. Lihat tuh, ya. Jadi kita beruntung nih, kita bersyukur ya, Allah berikan taufik hidayah, kita beriman menjadi orang baik, bagus. Ya. Coba bagaimana nih zaman Nabi Nuh, ya. Umurnya 1000 tahunan, berdakwah 1000 tahun kurang 50. Oh, bahasa Al-Qur'annya. Jadi kalau bahasa kita 950 tahun berdakwah, nggak sampai 100. Kita ini enak banget nih, gampang, ya, berdakwah, ya. Banyak padahal masuk Islam. Bagaimana umat terdahulu, begitu kerasnya tuh hatinya, ya. Nah, jadi mereka itu tidak mau beriman. Makanya kata Nabi Nuh, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Aku takut, aku khawatir bagi kamu kalau kamu tidak menyembah Allah, kalau kamu menyembah beribadah kepada selain Allah, maka kamu akan mendapat azab. Kapan? Yaumin azim, nanti pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Kalau di dunia nggak ada azab, ya, silakan, ya. Cuman kalau umat terdahulu langsung diazab. Makanya umat yang pertama diazab itu umatnya Nabi Nuh. Tapi kalau umat Islam enggak, ya. Jadi nggak diazab. Kalau umat terdahulu memang langsung diazab. Kalau umat Islam enggak, ya. Kalaupun ada azab itu cuman bahasanya saja, ya. Tapi sebenarnya dia bisa ujian, bisa cobaan, bisa teguran. Azab yang sebenarnya nanti pada hari kiamat, ya. Pahala begitu juga, pahalanya nanti, bukan di dunia. Di dunia kita ibadah aja, ya, pahalanya nanti. Nah, kalau kita berbuat baik, ya tentunya pasti ada pahalanya kan, ya. Kita sedekah pasti ada kebaikannya. Jangankan kita, orang kafir itu ketika dia bersedekah maka dia akan terhindar dari musibah. Karena kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala'i. Sedekah mencegah 70 bala. Bagaimana kalau yang bersedekah orang non-muslim? Iya, tetap dia akan terhindar dari 70 bala. Cuma pahalanya nggak ada. Tapi manfaatnya di dunia ada. Kenapa? Karena syaratnya kurang. Syaratnya beribadah itu harus orang Islam. Nah, dia bukan orang Islam. Di puasa ada manfaatnya dari segi dunia.
sehat umpamanya, tapi pahalanya tidak ada karena syarat puasa harus orang Islam. Nah, kalau kita ibadah nih ada pahalanya, tapi pahalanya nanti kita ambil. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya dibalas amalmu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang dijauhi dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah yang beruntung, itulah yang sukses. Jadi kesuksesan itu saat kita dijauhi dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Kalau di dunia sama semua ya. Yang kafir, yang muslim, yang ahli ibadah, yang nggak ibadah sama, semua dikasih rezeki semuanya. Dan tidak akan rezeki kita habis kecuali kalau ajal kita habis. Kalau ajal kita habis, rezeki habis, atau rezeki habis mati dah. Tapi kalau masih ada rezeki nggak bakal mati ya. Jadi kapan seorang mati? Kalau rezekinya udah habis. Nah, rezeki semua dikasih, yang muslim, yang kafir semua dikasih. Bahkan kalau kita lihat rezeki orang non muslim lebih banyak dari rezeki orang yang beriman. Dan rezeki itu nggak ada kaitannya dengan iman, dengan kesolehan, nggak ada kaitannya. Rezeki aja lah, kesolehan ada pahalanya gitu ya. Jadi jangan kon kuda ngaji, kuda tahajud, kuda baca roti hadar, khatam Quran, kok rezeki serat banget ini. Nah, rezeki lain. Kalau ente ngarepin rezeki mudah, berarti ibadah ente pamrih berarti. Paham nggak? Ya. Jadi dia khatam Quran supaya duitnya banyak. Dia tahajud supaya duitnya baik. Berarti ibadahnya karena duit, bukan karena Allah. Paham nggak maksud itu? Nah, nggak ada kaitannya. Ya, ibadahnya ada pahalanya. Walaupun yang masalah terserah Allah lah gitu ya. Jadi jangan salah paham. Gue udah ngaji, gue udah bener banget ya, dagang rugi mulu ya. Terus si Ano nggak sembahyang itu nggak pernah rugi ya. Gue udah tahajud, obyekan nggak tembus-tembus, itu sembahyang kagak, gampang banget ya obyekannya. Nah, nggak ada kaitannya. Ente tahajud ada pahalanya gitu ya. Jadi yang namanya pahala itu nanti kita ambil. Ad-dunya darul amal, dunia tempat beramal. Wal akhiratu darul jazai, akhirat tempat untuk mendapatkan balasan. Baik. Jadi Nabi Nuh cakep ya, dia ajak kaumnya supaya ibadah karena dia khawatir. Inni akhafu alaikum, aku takut bagi kamu kalau kamu beribadah kepada selain Allah akan mendapatkan azab nanti pada hari kiamat. Qalal mala'u, al-mala'u ay al-ashrafu. Al-mala' itu orang-orang yang mulia, pembesar-pembesar ya, penguasa-penguasa, itu namanya al-mala' namanya ya, bukan rakyat biasa ya. Pembesar-pembesar, orang-orang mulia yang ada di sekitar kampung itu. Min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh. Jadi orang-orang al-ashraf, al-kubarok ya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang besar di masyarakat ya, mereka mengatakan inna lanaraka fi dhalalin mubin, kami telah melihat engkau ya Nuh
di dalam kesesatan yang nyata. Lihat tuh, Nabi Nuh segitu khawatirnya malah dituduh Nabi Nuh sesat. Siapa yang mengatakan? Al-ashrafu al-mala'u, ya, orang-orang pembesar-pembesar. Kalau kita itu sekarang ini menteri-menteri, jenderal-jenderal, konglomerat, tokoh-tokoh masyarakat, itu namanya al-mala, ya. Jadi Nabi Nuh dituduh oleh mereka bahwa di dalam kesesatan yang nyata, ya, dengan kata-kata inna lanaraka, inna sesungguhnya kami, lanaraka kami melihat engkau ya Nuh, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Lihat, ya, Nabi Nuh udah terang-terangan ngajak beriman, maka dituduh sesat. Kita begitu juga nih di negeri kita, ya, kita ngajak benar, supaya ibadah, supaya taat, jangan korupsi, jangan zalim, jangan bohong, malah dituduh kita teroris, radikal, ya, tuduhannya kan begitu kan. Padahal nggak ada yang korupsi, ustaz korupsi apa? Nggak punya jabatan, ya. Kiai-kiai di kampung cuma ngajar doang di masjid, ngajak umat supaya benar, ya. Meminta kepada pemerintah supaya jangan bohong. Ini nggak ada keberkahan negeri ini karena kita dibohongin terus, ya. Pemimpin yang tukang bohong, ya. Kagak punya malu gitu, ya. Dunia masya Allah luar biasa. Orang kalau pakai malu saja cukup dah, ya. Ini kalau dalam bahasa tasawuf tidak punya muru'ah, ya. Kalau nggak ada muru'ah, nggak berhak kita hormatin orang itu, ya. Kenapa nggak ada muru'ahnya, nggak punya malu. Orang kalau nggak punya malu bagaimana? Jadi nggak wajib kita hormatin, bahkan nggak ada nilainya itu orang hina, ya. Dia kagak jaga dirinya, apalagi dia berbohong terang-terangan, janjinya. Jadi pantas kalau kita tidak senang kepada orang yang demikian. Dan itu ajaran Islam. Dan dilarang berbohong. Bohong itu minal kabair, dari dosa besar, ya. Jadi tugas orang soleh atau tugas orang yang punya dhamir, yang punya hati nurani, pasti ingin negeri ini baik, makmur, adil, nggak ada kezaliman, tenang, tentram, hidup enak, ibadah tenang. Semua pengen begitu, yang punya hati yang benar. Nggak ada yang ingin negeri ini hancur, nggak ada. Dan kita sudah ada hukumnya kan, lakum dinukum waliyadin. Asal nama orang Indonesia silakan, mau beragama di luar Islam silakan, ente punya hak hidup, ente silakan bangun gereja, ente silakan bangun tempat-tempat ibadah, silakan kamu ibadah. Dan itu memang Allah yang mengatakan kan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, silakan, ya. Yang penting kita tidak saling menjelek-jelekan, hidup damai tentram. Kan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetangganya. Tetangga itu ada tiga. Ada tetangga muslim saudara, ada tetangga muslim, ada tetangga non muslim. Ada tetangga saudara, ya, keponakan misalnya, ya, tetangga gitu kan, tetangga saudara orang Islam. Ada tetangga bukan keluarga, bukan siapa-siapa, cuman orang Islam, saudara seakidah. Ada juga saudara, ada juga tetangga bukan saudara, bukan orang Islam, yaitu di luar Islam. Tetap asal namanya tetangga kita hormati.
Hormatin dalam arti kata tidak boleh disakitin. Bukan siap, bukan gitu. Bukan hormat, bukan. Hormat itu artinya jangan menyakiti. Dalam menyakiti semuanya. Pakai ucapan, pakai perbuatan, pakai apa aja lah. Jangan disakitin. Asal namanya tetangga. Coba kalau saya akur dengan tetangga, enak nggak? Enak. Coba kalau tawuran mulu bagaimana? Nggak habis-habisnya. Dari mulai saya ngajar sampai sekarang. Dulu kalau saya pulang ngajar tuh di jalanan itu kolar banyak di jalanan. Dari mulai hotel apa sih ini? Dari masjid ini Baitul Rahman tuh Ustaz Wahab itu, saya kalau Ustaz Wahab selalu diundang itu ceramah Ramadan, Jumatan. Ustaz Wahab ini nggak tahu abangnya. Itu dari mulai keluar itu udah kolor di mana-mana. Sampai terus sampai pom bensin. Dulu waktu nenek saya sakit berobat di rumah sakit Tebet. Rumah sakit Tebet mana? Salah ya? Pancoran, Patung. Karena rumah sakit Tebet tuh nenek saya di ruang UGD karena nggak sadar. Jadi pas dulu ada mantri, panggil mantri, dilihat matanya, wah masih hidup nih, cepat bawa dah tuh. Pas kita di UGD, tahu-tahu ada anak remaja dari Manggarai, dikenal lah maksum. Ngapa kamu sini? Ada teman saya ditusuk. Apa? Tawuran katanya. Saya bilang saya ngajar ya maksum. Iya, saya tahu katanya. Ini tetangga saya nih, saya bawa ke rumah sakit gitu. Sama-sama di UGD. Cuma yang satu ditusuk pakai pisau. Itu nggak lama. Dari mulai ngajar, tahu sekarang masih ada enggak gitu. Itu. Jadi kalau kita akur kan enak, ya, Masya Allah. Buat apaan sih hidup bertetangga? Ya saling menghormati, cakep lah. Ya, saling membagi. Ya, kata Nabi itu, kalau kamu masak dan baunya tercium oleh tetangga, maka banyakin kuahnya. Banyakin kuahnya, kasih tetangga itu kuahnya, gitu. Karena dagingnya dikit kan. Orang Arab tuh terima, kalau orang kita bisa berantem. Kuahnya ruang lokasi itu. Itu orang kita tuh aneh itu, ya. Padahal dia kasih kuahnya karena dagingnya dikit. Cuma kalau dia masak tercium oleh tetangga, bagi dah tetangga dah, ya, daripada dia ngelus, enak banget ini ya. Nah, sedangkan daging nggak ada, kuahnya aja dah, bisa berantem. Dan nggak usah kasih lah sekalian lah, gitu. Artinya tuh kita saling berbagi supaya akur. Mau di Arab, di Maroko, kalau bulan Ramadan itu pintu rumahnya itu tiap hari ada yang ngetok bawain makanan, sampai kue itu sampai Lebaran masih utuh, kue kering, ya, kue orang Arab dah gitu, sampai Ramadan masih berpres di meja itu. Saking banyaknya itu orang kirimin tok apa kue satu nampan, taruh lagi, kasih nampannya. Kita belum masuk, tok kasih lagi. Itu yang namanya Ramadan Karim. Itu di situ tuh, ya, beda. Orang Arab tuh begitu, dia saling membagi, saling memberi satu sama lain. Kalau kita nggak biasa gitu kan, ya. Ya beda adatnya, tradisinya. Tapi kalau kita ngikutin ajaran Islam, begitu caranya berbagi. Ya. Kalau kita bawa duren dan kita nggak pengen bagi tetangga, bawanya diumpetin supaya orang nggak lihat. Ini malah kulitnya ditaruh di jalanan. Orang murah itu, ya.
Jauh dah itu dalam pikirnya tuh, anjurannya begitu ya. Anak kita dibeliin mainan, terus kita nggak izinin anak kita dipinjam sama temannya, jangan bawa keluar mainan itu, mainnya dalam rumah aja. Nah, harusnya orang tua mengatakan, gila main di luar, kalau teman lu pinjam kasih, begitu. Ini kata bapaknya, awas ya lu kasih teman lu ya. Nah, dia gak berani dipinjam. Udah gitu mainnya di luar lagi kan. Nah, itu beda lah pendidikan itu, Masya Allah ya. Jadi mari kita ikutin ajaran Islam supaya hidup kita bahagia ya. Ajaran yang paling modern ya, tapi syaratnya jangan ngikutin nafsu ya. Ikutin apa kata Allah, apa kata Rasulullah, selamat dah kita ya. Baiklah, jadi sampai inna lanaraka fi dhalalim mubin, sungguh kami melihat engkau ya Nuh di dalam kesesatan yang nyata. Artinya kaumnya nggak terima, diajak oleh Nabi Nuh supaya beribadah kepada Allah. Dia mau menyembah patung, dia mau berpoya-poya, dia mau maksiat. Lihat tuh, siapa saja yang mengajak kebenaran pasti dimusuhin. Itu kaidah itu. Ya. Lihat Nabi Nuh mengajak kebaikan kan, dimusuhin ya. Rasulullah dimusuhin ya. Tapi kalau kita ibadah saja di masjid, kita puasa, kita zikir, nggak ada yang musuhin. Ya. Tapi kalau ente mengajak supaya berbuat baik, ente mencegah munkar, ente berbicara tentang kezaliman, saat itu ente dimusuhin. Tapi kalau ente diam aja, ya, ente ke masjid berjamaah, ente tahajud, ente khatam Quran, berzikir, bertasbih, nggak ngajak orang untuk berbuat baik, diam aja, nggak ada yang musuhin. Ya, tapi ketika ente mengajak untuk beribadah kepada Allah, untuk mencegah munkar, untuk mencegah kezaliman, melarang orang supaya jangan korupsi, saat itu ente dimusuhin. Ini Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh kalau mengajak, saat itu juga al-mala'u al-ashrafu mengatakan inna lanaraka fi dhalalim mubin, sungguh kami melihat engkau ya Nabi Nuh di dalam kesesatan yang nyata. Kebelah ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.